Setelah beberapa upaya menenangkan, Aaron, Ceres dan Wilma Gladys akhirnya berhasil menenangkan bayi itu. Fiu, Aaron yang ramping dan tinggi menghela napas lega dan bangkit. Menggeser kacamata bertangkai emasnya, ia mengangguk kepada tamunya dengan ekspresi minta maaf. Setelah mengatur kata-katanya selama beberapa detik, ia berkata, "Maaf tentang itu. Anak-anak sering seperti ini." Memang, Klein tersenyum sebagai balasan, menunjukkan bahwa ia tidak keberatan sama sekali. Setelah itu, ia mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan berbagi pengalamannya di Balam Timur dan Barat. Selama proses ini, ia menggunakan kekuatan Beyondernya sekali lagi, membuat semua orang di ruang aktivitas terjerat dalam efek ilusi. Kemudian, ia mengambil es krim yang belum ia habiskan, mengganti sendoknya, dan bangkit dengan senyuman. Berjalan menuju kereta bayi, ia bertanya lembut, "Will, mau sedikit?" Tanpa menunggu balasan dari bayi gemuk yang dibalut sutra perak itu, ia berkata dengan nada lembut, "Kau sudah lahir sekarang, dan seharusnya bisa melipat burung kertas. Dengan begitu, aku tidak perlu sering-sering berkunjung. Kau seharusnya tahu betapa mencurigakannya itu." Will Auception Ceres menatapnya tanpa memberikan jawaban. Klein tidak gentar saat ia mengeluarkan selembar kertas berkualitas tinggi dan meletakkannya di dalam kereta bayi. Kemudian, ia membungkuk, mengambil sedikit es krim. "Setiap takdir yang diberikan pasti ada harganya, bukan?" Klein tertawa saat ia menggerakkan sendok di tangannya. Di dalam kereta bayi, Will mengangkat tangan kirinya, mengusap air mata yang belum kering dari wajahnya, dan merengek, "Untuk Beyonders dari jalur takdir. Harga yang ditagih harus dibayar terlebih dahulu sebelum menunggu pemberian." Dengan kata-kata itu, bayi gemuk itu meraih selembar kertas dan dengan susah payah melipat burung kertas. Klein berdiri di depan kereta bayi dan menjaga kestabilan sendok, menyaksikan pemandangan ini dengan senyuman. Sebuah kereta meluncur dari Pinster Street dan menuju Katedral Saint Samuel. Saat melewati 160 Boklund Street, Leonard Mitchell melihat keluar jendela dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, "Dwayne Dantes juga sudah kembali." Suara yang sedikit tua itu bergema di pikirannya. Takdir pada akhirnya akan saling terjalin. "Orang tua, kau semakin seperti penipu setelah terbangun." Leonard tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Pales Zoroast tertawa tanpa memberi jawaban. Setelah tiba di Katedral Saint Samuel, Leonard memasuki ruang kerja Uskup Boklund, Saint Anthony, di bawah pemanduan seorang pendeta. Anthony Stevenson mengenakan jubah hitam dengan nuansa merah. Matanya dalam dan wajahnya bercukur bersih. Berdiri di samping lemari, bayangan yang diciptakan tampak seperti keberadaan yang tidak dikenal yang mengamati segala sesuatu dari kegelapan. Itu menimbulkan rasa takut pada siapapun. "Yang mulia, kau memanggilku?" Meskipun Leonard sudah memperkirakan hal ini, ia tetap membungkuk dengan cara yang agak kurang. Anthony mengangguk lembut dan berkata, "Kau sudah memberikan cukup banyak layanan untuk mengajukan permohonan menjadi Spirit Warlock urutan 5. Namun, kau belum menyelesaikan pencernaan ramuan Soul Asurer, oleh karena itu, aku akan mengeluarkanmu dari tim sus dan memberikan beberapa misi terpisah." Leonard menjawab, "Sesuai protokol, aku siap menjalankan perintahmu." Anthony mengambil tumpukan kertas di mejanya dan berkata, "Ini adalah kasus-kasus dengan aktivitas paranormal yang dicurigai. Kau harus menyelidiki setiap kasus, terutama menenangkan atau memurnikannya. Jika kau memerlukan bantuan tambahan, kau dapat memilih anggota dari tim Nighthawks di setiap area yurisdiksi." "Ya, Yang Mulia." Leonard akan melakukan tugas serupa bahkan jika Saint Anthony tidak memerintahkannya untuk melakukannya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki keberatan terhadap penugasan semacam itu. Setelah menerima tumpukan kertas tersebut, ia dengan santai membolak-baliknya dan berkata, "Yang Mulia, saat ini tim Kapten Sus sedang sibuk dengan apa? Ia telah fokus pada balas dendam selama setengah tahun terakhir,
membuat dirinya tampak acuh tak acuh dan terisolasi. Ini menghalanginya untuk membangun persahabatan yang kuat dengan rekan-rekan Red Gloves, tetapi meskipun begitu, mereka adalah rekan yang telah ia tempuh bersama. Ia tidak bisa tidak merasa khawatir tentang mereka. Mereka telah ditugaskan untuk membantu Crested menyelesaikan sebuah misi. Anthony Stevenson tidak menjawab dengan detail. Yang Mulia Casimir juga ada di Backlund. Leonard tidak bertanya lebih lanjut saat ia menggerakkan 4 titik di dadanya searah jarum jam. Semoga Sang Dewi memberkati semua orang. Puji Sang Nyonya. Anthony melakukan gerakan yang sama. Setelah meninggalkan ruang kerja uskup, Leonard menuju ke basement. Ia ingin menemukan sebuah ruangan yang tenang dan mencatat misi mendatang serta menjalankannya sesuai urutan yang ditetapkan. Di tengah jalan saat menuruni tangga, ia secara tidak sadar melihat jendela-jendela kaca patri di atasnya. Cahaya matahari bersinar masuk, membuat karya seni yang terbuat dari kaca patri terlihat lebih hikmat. Itu juga menonjolkan serangga kecil dan debu yang melayang di udara. Melihat pemandangan ini, Leonard tiba-tiba teringat deskripsi orang tua tentang Amon. Ia memiliki perasaan tak terlukiskan bahwa sang penista ada di mana-mana. Ia bergetar di dalam hati saat sebuah pemikiran muncul. Ia segera bertanya dengan suara yang ditekan, "Orang tua, aku punya pertanyaan." "Apa itu?" Pales Zoroast bertanya pelan. Leonard bertanya dengan suara yang ditekan, "Dulu, mengapa kau tidak memarasitkan seekor serangga? Mereka lebih kecil dan lebih tersembunyi. Kau bisa dengan mudah bersembunyi di katedral tanpa khawatir Amon akan menemukanmu." Berapa lama seekor serangga bisa hidup? Sering berganti target parasit sangat membebani tubuh. Dengan cara ini, tidak hanya pemulihan tidak mungkin dengan memarasitkannya, tetapi juga akan memperburuk kondisi dan memperpendek umur seseorang. Pales Zoroast mendengus dan berkata. Leonard sedikit tercerahkan saat ia mendesak, "Bagaimana dengan makhluk lain yang memiliki umur relatif lebih panjang dan bisa masuk ke katedral tanpa terdeteksi?" Pales Zoroast segera tertawa sebelum berkata, "Dari tampaknya, kau belum mengingat apa yang aku katakan. Ini hanya akan membuatmu menderita di masa depan. Semakin tinggi urutannya, semakin besar kecenderungan kehilangan kendali, dan semakin banyak kegilaan yang terakumulasi. Ini adalah ciri dari karakteristik, dan hanya bisa dilawan dan ditekan. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, untuk seorang parasit, memilih target untuk diparasitkan memerlukan pertimbangan aspek-aspek ini. Jika seseorang memarasitkan hewan biasa, itu masih baik untuk jangka pendek, tetapi setelah terlalu lama, seseorang akan menderita efek dari struktur tubuh dan hormon. Semuanya saling mempengaruhi, bukan? Seorang parasit dapat mempengaruhi target, tetapi begitu pula target mempengaruhi seorang parasit. Ketika seseorang memarasitkan hewan biasa, perlu sering berbicara dengan seseorang untuk menghindari melupakan identitas lamanya. Dengan cara ini, kemungkinan terpapar sangat tinggi, dan jika tidak melakukan itu, tuan rumah pasti akan mempengaruhi parasit, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk berbicara. Itu akan membingungkan eksistensi sendiri hingga seseorang tidak tahu siapa dirinya. Hal ini akan berujung pada kegilaan dan dengan kehilangan kendali menghancurkan parasit. Leonard terkejut dan mengangguk sedikit. Aku mengerti, tidak heran kau sangat ketat dalam memilih target parasit. Apakah kau mencoba menguji dirimu sendiri? Pales Zoroast menggelengkan kepala. Bagi kami, target parasit terbaik jelas adalah Beyonders dari jalur yang sama. Semua aspek akan disinkronkan, dan dengan membesarkan mereka satu urutan demi satu, mereka dapat dijadikan sebagai pengganti untuk kekuatan Beyonder seseorang. Itu akan menjadi obat terbaik dan pilihan potensial untuk mengambil alih tubuh. Mendengar orang tua membicarakan hal-hal yang menjijikkan dan menakutkan dengan sangat tenang, Leonard sedikit cemberut sambil diam-diam menghela napas lega. Ini berarti bahwa orang tua tidak akan melakukan hal yang sama padanya.
Pales Zoroast melanjutkan, pilihan kedua terbaik adalah Beyonders dari jalur Sir atau Apprentice. Penyerapan kekuatan mereka tidak akan membebani parasit terlalu banyak, memungkinkan mereka untuk cepat pulih. Pilihan selanjutnya adalah Beyonders pintar dari jalur lain. Setidaknya, komunikasi akan baik dan kerjasama akan mungkin. Sebagai untukmu, hehe. Leonard baru saja akan membalas orang tua ketika ia tiba-tiba melihat seorang uskup berjalan turun dari atas. Ia segera menutup mulutnya, memegang pegangan tangga, dan mempercepat langkahnya. Setengah 8 malam, 39 Boklund Street, rumah anggota parlemen Mah. Dikenakan jas ekor, Klein turun dari kereta sambil mengancingkan pakaiannya. Di bawah pencahayaan air mancur yang menyala, ia memasuki foyer dan bertemu dengan Mauri Mah yang mengenakan seragam militer hijau zaitun dengan sabuk merah oranye melintang di pinggangnya. Dadanya dipenuhi medali, penghargaan atas prestasinya dalam perang. Istrinya, Rihanna, mengenakan gaun tanpa lengan. Ia menyambut Dwayne Dantes dengan senyuman, "Selamat datang, pelancong kami. Semua orang sudah menunggu untuk mendengar pengalamanmu di Balam kali ini. Haruskah aku meluncurkan kolom perjalanan di sebuah surat kabar?" Klein menjawab dengan lelucon. Mah tahu bahwa Dwayne Dantes telah pergi ke benua selatan untuk berbisnis. Selain itu adalah bisnis yang ia mulai sendiri. Oleh karena itu, setelah bertukar senyuman, ia mendekat dan memeluknya, menekan suaranya dengan berkata, "Bagus sekali." Klein tersenyum dengan anggukan dan bertanya, "Apakah kau suka hadiah ini?" Ia merujuk pada sebotol anggur-anggur lembah sungai yang bisa dibuat menjadi koktail asam. "Itu luar biasa, aku masih mengingat rasanya," jawab Mah dengan tulus. Klein hendak memasuki aula ketika ia menyadari sesuatu yang tidak beres. Ia melakukan pandangan sekilas dan bertanya dengan bingung, "Nona Hazel tidak ada di sini? Apakah dia sudah dikirim untuk belajar di sekolah umum khusus perempuan?" Rihanna menghela napas sambil menggelengkan kepala. "Tidak, dia hanya sakit. Dia akan pergi ke sekolah umum hanya di bulan September. Dia terkena flu." Klein menunjukkan kepedulian yang seharusnya dimiliki seorang tamu. Mah berkata dengan senyum putus asa, "Tidak, dia digigit oleh tikus rabies saat berada di manor di pinggiran. Lukanya belum sepenuhnya sembuh." Hazel digigit oleh tikus rabies. Klein mengangguk dalam pikiran. Apakah dia sudah diperiksa dokter? Oh, apakah tikus itu sudah ditangkap? Dokter memberikan suntikan untuk mencegah infeksi, kata Mah dengan singkat. Tikus itu masih belum ditemukan. Mungkin kita perlu memelihara beberapa kucing lagi di manor.